Hai semuanya, nama gue Jasmine Al-Ramadhani. Gue bersama rekan gue yang bernama Delvina Dede. Di sini gue mau cerita tentang kejadian-kejadian janggal yang pernah terjadi di sekolah gue, yang terletak di Kabupaten Bogor. Gue dan tim telah mewawancarai beberapa orang yang pernah mengalami kejanggalan tersebut. Ada salah satu office boy yang gue wawancarai. Ia pernah mengalami kejanggalan-kejanggalan di sekitar sekolah gue, tepatnya di area kolam renang. Pada pukul 17.30, office boy sedang membersihkan kolam renang sekolah. Tanpa sengaja, saat ia menoleh ke kanan, ia melihat sosok perempuan yang masuk ke kamar bilas. Saat itu, jarak office boy dengan sosok tersebut sangat jauh, sekitar 20 meter. Padahal, yang office boy rasakan itu, ia sangat dekat dengan kamar bilas tersebut. Sosok tersebut jalan dengan pandangan yang lurus dan membawa handuk. Pakaiannya basah layaknya orang yang habis berenang. Office boy tersebut mencoba memanggil perempuan itu sebanyak 6 kali panggilan, namun tidak ada jawaban. Karena office boy tersebut penasaran, maka ia menghampiri dan mengetuk pintu kamar bilas tersebut. Namun, lagi-lagi tidak ada jawaban. Saat ia hendak membuka pintu kamar bilas tersebut, terdengar suara keran air menyala. Namun, saat office boy tersebut membuka pintu, anehnya tidak ada siapa-siapa. Suara keran air yang terdengar olehnya hanyalah suara saja. Pada nyatanya, keran airnya tertutup. Masih dengan office boy yang sama, setelah ia mengalami kejanggalan di kolam renang sekolah, beberapa hari kemudian ia mendapatkan kejanggalan lagi, tetapi di tempat yang berbeda. Pada pukul 23.00, ia bersama rekan kerjanya sedang berjalan melewati aula sekolah. Saat ia dan rekan kerjanya melewati aula sekolah, ia dan rekan kerjanya mendengar suara yang sedang mengobrol dengan jumlah banyak. Mereka berdua penasaran, karena tidak mungkin ada siswa atau siswi yang di sekolah tengah malam. Mereka berdua menghampiri sumber suara dan menyenteri titik sumber suara tersebut. Namun, tidak ada siapa-siapa, hanya angin selewat saja. Setelah itu, gue mewawancarai guru gue. Ia bercerita kalau ia pernah mengalami kejadian janggal juga. Tidak ia sebutkan kapan kejadian itu terjadi. Yang ia ceritakan adalah saat ia baru pertama kali mengajar di sekolah gue. Pada masa itu, di mana seluruh siswa atau siswi pulang sekolah pukul 17.30. Pada saat itu, guru gue masih stay di dalam kelas dan duduk di bangku guru. Ia memainkan HP-nya. Beberapa menit kemudian, guru gue berniat untuk keluar dari dalam kelas. Tiba-tiba, meja salah satu murid bergeser ke arah kanan. Guru gue panik. Ia berpikiran kalau itu hanyalah tikus yang mengganggunya. Tapi, lama-kelamaan, suasana makin menegangkan. Ia makin panik dan takut terjadi apa-apa. Ia langsung beranjak dari duduknya dan turun ke masjid lantai bawah. Ia hendak keluar dari dalam masjid, akan tetapi pintu masjid anehnya terkunci dan lampu sudah dimatikan semua. Dia tidak berpikir panjang. Ia melihat jendela yang ada di sebelah kiri dan ia membuka jendela tersebut dan keluar melalui jendela yang ia buka. Setelah mendengarkan cerita dari office boy sekolah, gue mendapatkan informasi serupa dari salah satu guru gue. Ia bercerita, pada tahun 2012 lalu, sekolah gue masih sangat rindang dan ditanami banyak pepohonan besar. Pada tahun 2012 juga pernah terjadi kesurupan massal di sebuah lokasi yang dimana dulunya adalah pohon besar dan sekarang menjadi gedung lantai 3 yang bawahnya adalah ruang guru. Saat pohon tersebut ditebang, ada satu orang yang mengalami kesurupan. Dan yang masuk ke dalam tubuhnya itu ialah penunggu dari pohon tersebut. Saat satu orang mengalami kesurupan, terjadilah kesurupan massal yang dimana hampir 20 orang mengalami kesurupan. Guru kami bercerita mengenai penanganan tersebut ternyata sangatlah sulit. Dan menurut cerita,
Konon katanya di lorong sekolah kami, tepatnya dekat aula, ada gerbang untuk memasuki dunia lain. Namun, hanya orang tertentu yang dapat melihat gerbang tersebut. Oke, cukup sekian cerita dari kami. Gimana? Serem kan? Kalau kalian yang mendengar cerita ini dan mempunyai cerita horor lainnya, bisa kalian DM ke Instagram @boasofficialproduction. Terima kasih.